Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deviana Nur Putri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Pagi semester 3 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai macam-macam strategi promosi dan pemasaran. Nah, sebelum kita memasuki membahas tentang macam-macamnya, kita harus mengerti dulu apa itu promosi dan pemasaran. Untuk sebagai seorang pengusaha, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah pemasaran dan promosi. Meski begitu banyak sekali pengusaha yang mengartikan kedua istilah tersebut sama, padahal pemasaran dan promosi memiliki arti dan tujuan yang berbeda. Untuk pemasaran itu artinya yaitu sebagai proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberi informasi berupa keunggulan sebuah produk. Sedangkan promosi merupakan kegiatan menawarkan produk atau jasa yang bertujuan untuk menarik calon konsumen agar mencoba dan membeli sebuah produk. Secara garis besar, pemasaran memiliki kegiatan dalam dunia bisnis yang bertujuan untuk memuaskan pelanggan atau konsumen, di mana kegiatan pemasaran meliputi perencanaan produk, menetapkan harga, mempromosikan atau memperkenalkan produk, serta melakukan distribusi barang. Sedangkan untuk promosi memiliki kegiatan yang berfokus kepada penjualan produk yang bertujuan untuk meningkatkan angka penjualan produk. Nah, itu merupakan sedikit pengertian dari pemasaran dan promosi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai macam-macam strategi promosi dan pemasaran. Nah, di sini yang pertama yaitu pemasaran sosial media. Berkembangnya internet di dunia, termasuk di Indonesia, membuat sosial media dipakai banyak orang untuk strategi promosi mereka, mulai dari mencari teman hingga mempromosikan usaha. Sosial media menjadi sarana yang paling jitu untuk memasarkan produk maupun jasa apapun. Fitur-fitur yang tersedia di berbagai sosial media sangat mendukung untuk memasarkan berbagai jenis. Salah satu contohnya, sosial media yang sering menjadi langganan untuk berbisnis adalah Instagram, ya kan? Sosial media yang dikhususkan untuk mengunggah foto dan video ini sangat baik untuk berbisnis. Tidak hanya itu, penggunaan tagar dalam Instagram mampu untuk menjaring konsumen baru. Dengan adanya sosial media, pemasaran produk menjadi lebih mudah, efektif, dan hemat biaya. Lalu untuk strategi yang kedua yaitu membuat website. Selain menggunakan sosial media, membuat website menjadi strategi promosi yang tepat untuk memasang berbagai bisnis saat ini. Adanya website ini membuat para pebisnis atau pengusaha yang dipromosikan menjadi lebih layak dan profesional. Contoh mudahnya adalah seorang yang memiliki usaha dekorasi pernikahan. Agar lebih profesional, si pemilik usaha tidak hanya menggunakan sosial media, namun juga bisa menggunakan website. Hal ini bertujuan untuk membuat usaha yang digeluti orang tersebut dikenal banyak orang dan bisa dicari di mesin pencari seperti Google. Membuat website sebagai strategi pemasaran bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Nah,
Strategi yang ketiga yaitu penjualan melalui marketplace. Tidak hanya sosial media yang ramai digunakan akibat berkembangnya internet, kemunculan marketplace juga menjadi imbas perkembangan internet. Tidak hanya satu situs saja yang berkembang di Indonesia, namun ada sekitar puluhan bahkan ratusan marketplace. Setiap marketplace juga memiliki fitur sendiri-sendiri yang berbeda. Menggunakan marketplace menjadi strategi promosi yang tepat karena di marketplace bisnis yang dijalankan bisa dipasarkan dengan kategori tertentu. Contohnya ada seseorang memiliki bisnis jual beli motor, maka motor yang dipasangkan di marketplace ini akan masuk ke dalam kategori motor. Dengan memasarkan sesuai kategori, maka orang akan mencari barang dengan mudah. Nah, untuk strategi berikutnya yaitu membuat video promosi melalui YouTube. Mendengar kata YouTube, tentu yang terbayang adalah platform yang berisi banyak video dengan berbagai kategori. Misalnya kategori gaming, horor, vlog, dan masih banyak lainnya. Tidak hanya sebagai media untuk membuat konten, YouTube sekarang menjadi sarana yang tepat untuk menjadi strategi promosi atau pemasaran untuk para pengusaha. Hal ini dikarenakan video lebih mudah menarik perhatian orang dibanding dengan teks. Video untuk promosi ini juga bisa menggunakan berbagai metode, mulai dari durasi yang panjang, video promosi dengan animasi, dan masih banyak lainnya. Hal yang paling penting dari pemasaran dengan video yaitu bagaimana video yang dibuat dapat menarik perhatian orang. Nah, strategi selanjutnya yaitu pemasaran dengan menggunakan meme. Memasarkan bisnis melalui sosial media memang sangat jitu. Akan tetapi, pernahkah kalian memasangkan produk dengan menggunakan meme? Jika usaha yang dijalankan menyasar ke kalangan muda, akan lebih jitu dengan menggunakan meme. Strategi promosi ini termasuk strategi promosi kekinian dan juga mudah untuk diingat banyak orang. Promosi produk melalui meme ini juga akan lebih mudah tersebar, mengingat banyak sekali akun sosial media yang menyajikan meme kepada pengikutnya. Tidak menutup kemungkinan bisnis yang dijadikan dengan menggunakan strategi promosi via meme akan disebarkan di akun media sosial. Mohon maaf, maksud saya sosial media ya. Lalu strategi berikutnya yaitu endorsement kepada selebgram. Dengan memperkembangkan internet dan juga Instagram, membuat orang-orang dengan followers yang banyak di Instagram menjadi pusat perhatian. Istilah kekinian untuk orang-orang seperti itu adalah selebgram ya, atau selebriti Instagram. Adanya para selebgram ini sangat memudahkan untuk menjadi strategi promosi produk melalui cara endorse ya. Para selebgram ini bisa dihubungi melalui pesan di Instagram atau DM untuk bertanya mengenai harga endorsementnya. Endorsement dalam Instagram juga memiliki nama lain yaitu paid promote atau promosi berbayar. Jadi dengan adanya endorse, usaha yang dijalankan akan semakin dikenal banyak orang karena dipromosikan oleh selebgram. Nah, selanjutnya yaitu membuat brosur atau spanduk yang menarik. Tentunya di jalan raya sering ditemukan beberapa spanduk menarik yang bisa membuat seseorang tergelitik atau takjub dengan
dengan spanduk tersebut. Ada juga spanduk yang dikibarkan di jalanan dengan jumlah banyak tiap meternya. Hal tersebut menjadi contoh strategi promosi yang unik untuk pengusaha maksud saya. Ini sangat unik, namun menyebalkan. Cara ini bagai pisau bermata dua karena bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Nah, selanjutnya yaitu memahami target pasar produk. Sebelum melakukan strategi promosi di atas, tentunya para pengusaha di atas itu maksud saya yang udah saya sebutin ya teman-teman. Tentunya para pengusaha harus paham produk yang dipromosikan ini akan menyasar ke kalangan mana. Contohnya, jika kalangan muda menjadi sasaran produk, maka pemasaran via sosial media seperti Instagram bisa menjadi pilihannya. Nah, selanjutnya yaitu bergabung atau masuk ke komunitas sesama pebisnis. Dalam menjalankan bisnis, tentu tidak bisa sendirian ya. Setidaknya seorang pebisnis harus membutuhkan rekan sesama pebisnis. Adanya rekan sesama pebisnis ini bertujuan untuk saling berbagi mengenai bisnis yang dijalankan, berbagi tips promosi, serta tidak jarang berkolaborasi untuk membuat usaha baru. Selanjutnya yaitu memperluas relasi dengan media. Tidak hanya meluaskan relasi ke sesama pebisnis, namun tidak menutup kemungkinan juga para pebisnis memiliki relasi dengan media. Pemasaran dengan media juga bisa menjadi solusi agar bisnis yang dijalankan dapat menarik banyak konsumen. Saat ini sudah banyak bisnis yang dijalankan oleh banyak orang, serta juga banyak strategi pemasaran dilakukan oleh mereka. Bagi para pebisnis pemula memang tidak ada salahnya untuk mencoba strategi promosi di atas atau yang sudah saya sebutkan tadi dengan tujuan menarik konsumen. Satu lagi, jika cara yang saya sebutkan tadi belum terlalu menarik, teman-teman bisa searching di YouTube, di Google, banyak lagi lainnya. Dan tetap semangat gitu ya, jangan gampang menyerah karena masih ada jalan untuk menuju kesuksesan ya teman-teman. Baiklah, itulah macam-macam strategi promosi dan pemasaran yang mungkin sebenarnya banyak lagi ya, tapi di sini saya hanya menyampaikan 10 macam-macamnya. Jika buat kalian yang ingin membangun bisnis, bisa dilihat video ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.